Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Pemirsa Sepetenta TV yang dirahmati Allah, tak terasa kita sudah berada di 10 hari akhir di bulan Ramadan yang suci ini. Tahukah Anda bahwa di 10 hari akhir di bulan Ramadan ini terdapat suatu malam yang sangat istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Allah telah menjelaskan dalam surah Al-Qadar ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar atau malam penuh kemuliaan. Apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu Lailatul Qadri min khair. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Jadi Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita konversikan kurang lebih 83 tahun. Jadi apabila kita dalam malam itu bisa menjumpai malam Lailatul Qadar, ibadah kita akan dihitung seperti beribadah selama 83 tahun. Bayangkan umur kita rata-rata paling 60-70 tahun, dan itu pasti kepotong dari usia balik dan juga dipotong mungkin usia uzur mungkin, kemudian juga ya banyak melakukan dosa atau maksiat yang lain. Tetapi jika kita bisa menjumpai Lailatul Qadar, maka amalan kita pada waktu itu akan dihitung sama baiknya seperti 83 tahun. Kemudian lanjut lagi arti ayat berikutnya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu warruh. Para malaikat itu pada turun ke dunia, dan juga malaikat ruh. Malaikat ruh itu adalah nama lain dari malaikat Jibril. Bi'izni rabbihim, dan dengan izin Rabbnya, yaitu dengan izin Allah SWT. Para malaikat itu datang untuk mengurusi semua perkara, baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Jadi apabila kita berdoa misalnya ingin sukses di dunia, jangan lupa kita juga harus selamat di akhirat, bisa masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka barang siapa yang menjumpai Lailatul Qadar, maka dia akan sejahtera sampai fajar terbit. Itulah keterangan yang diterangkan oleh Allah dalam surat Al-Qadar ayat 1-5 tentang Lailatul Qadar. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberi petunjuk kepada kita bahwa di 10 malam akhir di bulan Ramadan itu akan datangnya Lailatul Qadar. Nabi memberi petunjuk bahwa di malam-malam ganjil di 10 hari di bulan suci Ramadan itu akan datang yang namanya malam Lailatul Qadar, seperti malam 21, malam 23, malam 25,
malam 27 dan malam 29 Ramadan. Maka dari itu Nabi pada di 10 hari akhir di bulan suci Ramadan itu mengencangkan ikat pinggangnya. Kemudian untuk bersungguh-sungguh beribadah, banyak ikhtilaf, banyak zikir, banyak Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Dan Nabi menganjurkan untuk berdoa sebagai berikut. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya Allahumma innaka afuwun. Allahumma ya Allah, sesungguhnya kami meminta maaf. Tuhibbul afwa, dan sesungguhnya Allah itu maha mencintai orang yang meminta maaf. Fa'fu anni, maka ampunilah kami ya Allah. Jadi dengan doa tersebut kita diajarkan untuk selalu meminta maaf dari apa saja dosa yang kita lakukan, baik itu doa disengaja ataupun tidak disengaja, dosa yang disengaja ataupun dosa yang tidak disengaja. Bisa saja kita sambil lalu berjalan di masyarakat, ya, di jalan atau di rumah-rumah, ketika di sekolah mungkin kita tidak sengaja, mungkin lisan kita atau tingkah laku kita itu membuat tetangga atau teman kita tidak enak, merasa tersakiti, dan itulah dosa yang tidak sengaja. Atau mungkin kita dengan asyiknya ngerasani, ya, atau menggunjing teman yang lain. Nah, itu termasuk dosa. Makanya Nabi itu menganjurkan di bulan suci Ramadan ini dengan doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan banyak membawa manfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.